habis dibikin ngerasain kepala gue mau meledak ya. Gara-gara filmnya satu ini tuh unik banget gitu. Jadi film ini adalah theatrical cut atau kompilasi episode tapi versi film dari series Gundam terbaru yang akan datang, yaitu Mobile Suit Gundam G2X ya. Ini tuh unik banget secara premis gitu. Jadi premisnya adalah ini series bercerita what if ceritanya tuh ngambil timeline atau alur waktu Universal Century atau nanti gue sebut sebagai UC ya. Apa jadinya di UC 0079 atau tahun UC 0079 ada sebuah peristiwa besar yang berubah total dan nantinya tuh akan mempengaruhi sampai ke masa depan, yaitu di UC 0085 ya seperti apa gitu. Ajit itu gue bener-bener mau pecah palanya men. Wah ini gila unik banget gitu. Walaupun gue ngerasa film ini karena theatrical cut dari beberapa episode awal di press jadi satu, pacing ceritanya tuh jadi berasa sangat padat, terus kayak beberapa narasinya tuh terasa sangat cepat, serba satset lah. Tapi tetap untungnya berhasil ngebangun rasa penasaran dan bikin gue melongo gitu. Ajit yang barusan terjadi tuh apa gitu. Ada 2 adegan lah pokoknya di situ. Gue suka banget dan gue pengen keluarin unek-unek gue sih, pengen gue segera bahas di video kali ini gitu. Oke, tapi sebelum kesana ya kita ngebahas sinopsisnya terlebih dahulu gitu. Oke, gue berusaha untuk tidak spoiler. Kalaupun spoiler gue akan berhenti sebagai konteks aja. Sinopsisnya kayaknya yang paling aman gue share adalah, jadi ceritanya di UC 0085 atau tahun Universal Century 0085 ada seorang bocah bernama Amate. Dia ini mulai penasaran untuk ikutan olahraga pertarungan ilegal lah ya antara Mobile Suit atau MS yang namanya Clan Battle. Nah, dia ini terlibat sebuah insiden yang mana dia jadi kenalan sama seorang pilot misterius bernama Suji. Tanpa dia tahu, Suji ini lagi dikejar atau jadi buron dari misi rahasianya sebuah faksi, yaitu faksi Zeon. Nah, faksi Zeon ini di dalam film ini ya akan dijelasin tuh di babak awal film lah gitu. Jadi filmnya tuh ngebagi 2 babak, ada 2 babak besar lah. Babak besar yang pertama dari awal sampai pertengahan itu ceritain Universal Century 0079 tuh ada apa sih. Nah, baru nanti di tengah ke akhir beralih ke 0085 dan mulai memperkenalkan si Amate dan orang-orang atau tokoh-tokoh sentral lainnya gitu. Tapi tetap ada benang merah antara 2 babak cerita ini gitu. Nanti benang merahnya bakal kelihatan lah di dalam filmnya gitu. Oke. Nah, gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka dulu dari film ini. Jelas datang dari konsep penulisan cerita dan cara bernarasinya lah gitu. Walaupun ada sedikit kekurangan, tapi nanti gue bahas di akhir gitu. Gue tuh suka ya. Jadi film ini kayaknya punya treatment khusus untuk mencoba mengenalkan series Gundam tuh ke semua kalangan gitu. Jadi nggak dikotak-kotakin yang harus ngikutin Gundam dari awal dulu, harus ngikutin Gundam dari serial Universal Century gitu. Enggak. Jadi gue ngeliat tuh kayak ada beberapa momen, ada beberapa adegan, ada beberapa tokoh-tokoh yang sengaja dirancang dialognya tuh kayak seakan-akan nyuapin, berbicara tapi ngejelasin ini dan itu. Tapi cara-caranya tuh seamless dan masuk akal aja. Walaupun memang gue ngerasa kayaknya kalau buat orang-orang yang belum mengenal Gundam sama sekali, mungkin harus sedikit punya effort dan usaha atau keep up lah ya. Akan banyak istilah-istilah unik yang bakal dikenalkan di film ini. Akan banyak juga nama-nama tokoh yang disebut gitu. Tapi selama fungsinya belum dieksplor di babak cerita kedepannya, gue ngelihatnya sih sebagai film ini tugasnya mengenalkan dunianya, tugasnya mengenalkan premisnya apa, udah berhasil gitu. Itu yang gue rasa ya. Nah, film ini kan nanti dibagi jadi 2 babak. Ada babak UC atau Universal Century 0079 sama ada babak 0085 gitu. Ini treatmentnya pun juga sedikit unik dan sedikit berbeda nih gitu. Ketika ngomongin soal 0079, dia mengenalkan tokoh utama atau tokoh sentralnya tuh siapa gitu. Gue nggak pengen spoiler siapa, tapi dia jadi tokoh yang kunci. Dan gue sebagai penonton yang udah tahu cerita Universal Century yang asli gitu, atau serial Gundam paling pertama, yaitu Gundam tahun 1979. Jadi sebagai penonton gue ngelihat, yang dibedain di film ini dibanding versi aslinya ini kan jadi alternate reality gitu ya. Itu apa aja ya gitu. Nah, sedangkan gue ngelihatnya kalau gue pakai kacamata sebagai penonton awam, ini lebih fokus mengenalkan si karakter utama dari UC 0079 versi film ini. Dia tuh mau ngapain? Kenapa? Ruang-ruang kosong yang nantinya akan dieksplor tuh kayak gimana ya gitu. Kayak,
kenapa ya dia kayak gini gitu. Adalah pokoknya treatmentnya seperti itu. Baru nanti transisi ke 0085-nya ya beda lagi treatmentnya. Kalau 0085 mulai fokus ke si Amate. Amate ini bocah yang mulai penasaran sama clan battle, potensi-potensi konflik, potensi-potensi motivasinya tuh apa aja udah disiapin di situ. Itu sih gue ngerasanya kayak gitu ya. Jadi banyak yang apa ya bilangnya, banyak treatment yang menarik, di saat yang bersamaan penasaran juga ya gitu. Gue ngerasanya sih seperti itu. Gue mau lanjut ke poin kedua yang gue suka dari film ini ya. Tapi poin kedua ini mungkin lebih ke arah berkaitan sama Easter egg, homage, atau referensi-referensi dari adegan-adegan yang dibikin, terutama adegan-adegan pas babak UC 0079 ya, yang mengarah atau ya mirroring lah ya ke apa yang sebenarnya terjadi di versi asli ya gitu. Aduh, itu gue tuh kayak kembali lagi ke bocah jejeritan gue pas nonton. Kayak sesimpel ada beberapa shot-shot adegan yang secara intensional harus dibikin angle kameranya sama persis atau sesuai atau mirip-mirip lah sama apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu atau versi asli ya gitu. Jadi begitu adegannya sequence-nya mulai jalan gitu, gue ngenalin nih adegan demi adegannya, wah jadi referensinya ke sini gitu. Wah, gue jejeritan kaki gue nginjek-injek lantai gitu. Terus karakter yang mana yang naik mobil suit yang apa sehingga jadi berbeda peristiwanya, itu scoring lagu ciri khasnya dia dimasukin di situ. Wah, gue tambah jejeritan. Wah, lagu ini yang dipakai gitu, musik ini yang dipakai. Dan salah satu teknik andalan dia gitu, dia nendang si mobil suit lawannya jedar gitu. Wah, ini dimasukin dong gitu. And then proceed ya, and then dilanjutin ke ketika dia yang mengendarai mobile suit yang apa, peristiwa sejarahnya mulai berbeda nih. Oh, yang ini tidak jadi di develop, tapi senjatanya si ini langsung dikasih, langsung dipakein ke si inilah gitu. Itu tambah jejeritan lagi gue. Wah, ternyata senjatanya ini ya dipakai ke si robot yang ini atau mobile suit yang ini gitu. Wah, itu and then so on sampai babak 0079 tuh abis gitu. Itu kepuasan ngenikmatin Easter egg-nya sebagai penonton serial Gundam tahun 1979 tuh ya ada di situ gitu. Itu menurut gue jadi sensasi yang unik sih. Apalagi gue nggak bayangin kalau ini ditonton satu ruangan tuh isinya orang-orang yang memang nonton dan excitementnya masih ada, masih membara gitu. Wah, itu bakal jejeritan seru bareng sih, asli gak bohong menurut gue. Lanjut ya ke poin ketiga yang gue suka dari film ini, jelas datang dari segi visual sama audionya. Ketika visual sama audionya film ini punya pendekatan yang unik dan baru gitu ya, dari segi mechanical design, dari segi karakter design, dari segi audio design, sound effect ya, sound effect dari pertarungan mobile suit-nya itu banyak macam dan penuh warna lah gue bilang gitu. Jadi misalkan gue mulai dari audionya terlebih dahulu. Ketika di UC 0079 gue tuh mendengarkan efek-efek suara kayak beam rifle, beam saber, hit hawk gitu ya, atau kayak senapannya balistik ya, peluru-peluru balistiknya mereka. Efek-efek suaranya tuh masih serupa lah sama apa yang pernah mereka kerjakan, tapi ya dibagusin dan dimatengin gitu. Nah, sedangkan ketika dia udah mulai switch ke timeline 0085, ada beberapa mesin atau teknologi baru yang diperlihatkan, ya beda lagi efek suaranya. Itu gua suka. Kalau misalkan dari segi visual, mechanical design tuh kayak bentuk-bentuk mobile suit atau MS-nya tuh aneh-aneh, tapi pas bergerak ya, ada beberapa masing-masing tuh kayak punya gimmick unik yang di menit keberapa belum dikasih lihat, tapi di menit setelahnya dikasih lihat, dan momennya tuh ikonik dan cukup mengagetkan lah gitu. Kayak wah, bisa dibikin kayak gini dan lain sebagainya gitu. Apalagi berkaitan sama ini kan ada Hideaki Anno ya lewat Studio Khara. Kita tahu Hideaki Anno tuh pernah ngerjain Evangelion gitu. Kayak ada tipis-tipis komedi referensi ke Evangelion tuh, jadi gue sebagai penonton ketawa ini dimasukin di sini dong gitu. Itu menurut gue secara visual dan verbal lah ya, komedi-komedi visual verbalnya tuh lucu lah di situ gitu. Sama gue suka dari segi visual karakter desainnya. Jadi begitu di 0079 tuh kelihatan kayaknya orang-orangnya kan lebih banyak tentara ya. Warna-warna rambutnya tuh kayak masih bukan monoton ya, warna-warnanya tuh masih simple, gradasinya belum kelihatan terlalu banyak dan lain sebagainya. Begitu switch atau begitu pindah ke babak cerita tengah ke akhir UC 0085, si Amate mulai dikenalin, terus orang-orang di sekitar Amate siapa aja mulai diperlihatkan juga gitu ya. Itu bisa kayak kelihatan gradasi rambutnya, bentuk matanya, terus ada iniannya gitu. Itu penuh warna, bling-bling, terus gradiennya kayak gimana dan lain sebagainya. Kombinasi antara warna yang satu dengan warna yang lain tuh unik gitu. Dan
begitu gua nikmatin ya, kan dia adegannya switch antara adegannya satu ke adegan yang lain dan lain sebagainya. Ternyata desain karakternya tuh banyak banget, kayak dari segi bentuk kepalanya gitu beda-beda semua gitu. Itu jadi keseruan tersendiri lah buat gua gitu. Sekarang gue pengen masuk ke poin yang menurut gue jadi kekurangan. Gue tuh ngerasa ketika film ini secara format atau mediumnya adalah theatrical cut, episode awal seriesnya nanti ya, dipilihin adegan-adegan penting yang esensial di mana-mana aja yang nggak dimasukin, dikemas, berhasil bikin penasaran. Tapi di saat yang bersamaan tuh gue ngerasa kayak ada beberapa pergerakan, eskalasi atau motivasi karakternya tuh kadang-kadang agak sedikit loncat lah gitu. Gue tuh menduga-duga, gue ngebayangin ya logikanya. Kalau misalkan rata-rata anime sekarang tuh satu episode tuh 25 menit. 25 menit biasanya 1 menit 30 detiknya tuh opening sama ending songnya lah gitu. Jadi efektifnya 23 atau 24 menit. Coba kalian bayangin 24 menit kira-kira berapa ya yang dibutuhkan mendekati 81 menit gitu. Karena film ini tuh durasinya 81 menit. Gua menduga-duga kayaknya sih film ini tuh pakai 4 episode. Jadi 4 kali 24 menit sama dengan 96 menit. Nah, terus di sorting lah tuh atau dipotong-potong atau digunting-gunting. Jadilah 81 menit. Kayaknya seakan-akan ada sekitar 15 menit yang hilang lah gitu. Gue kayak kurang tahu. Mungkin mereka punya keputusan kreatif yang cukup panjang yang membuat kayaknya segini lah gitu. Atau mungkin aja bisa aja gue salah gitu. Tapi tetap gue ngerasa kayak ada beberapa momen terutama di UC 0085 ya, pergerakan atau motivasinya si Amate nih kayak kok cepet banget nih berubahnya gitu. That's it, itu aja dari gue ya yang sudah berhasil mengeluarkan unek-unek keseruan gitu. Aduh, gue suka banget dan gue sangat penasaran, gue sangat menantikan ya versi seriesnya nanti tayang di April 2025 gitu. Oke, mungkin di luar sana udah ada yang nonton juga film Mobile Suit Gundam Jituaks Beginning ya. Susah ya bacanya, Jituaks Beginning. Ada yang pengen beropini juga atau berkomentar, boleh banget ya tulis di kolom komentar gitu. Oke, thank you semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Ray, pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye-bye semua. Thank you.